Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi rasulillah ajmain amma ba'du. Baiklah, kami dari kelompok 5 akan menjelaskan sedikit mengenai laporan yaitu dengan judul Aplikasi Interaksi dan Antarmuka Firefox pada mata kuliah Riset Interaksi Antarmuka. Di sini kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya Iqbal Salim Talib, Imam Fusu Fangat, dan Muhammad Malfaran. Langsung saja kita mulai. Empatis. Pada bagian ini, setelah melakukan observasi pada Firefox yang sudah diupdate saat ini, ternyata banyak permasalahan ataupun kekurangan yang ada seperti yang pertama, tampilan pada Firefox membuat pengguna tidak nyaman menggunakannya. Yang kedua, fitur unduhan pada Firefox dihilangkan karena jika proses unduhan sedang berhenti di tengah jalan karena jaringan, maka unduhan tersebut tidak bisa dilanjutkan dan harus mengulang unduhan dari awal. Yang ketiga, tata letak opsi. Tepat halaman, setting kurang tepat. Yang keempat, perpindahan antar lab sangat tidak praktis. Yang kelima, tidak dapat kembali ke halaman sebelumnya atau kita mengeklik tombol back. Terusnya, tampilan baru pada add-ons menjadi minim. Dan username dan password yang sudah tersimpan harus dicari secara manual. Di sini untuk dokumentasinya kita bisa menengok sendiri atau melihat di komen-komenan yang ada pada aplikasi Firefox tersebut. Untuk bagian define, setelah melakukan serangkaian observasi dan wawancara sebagaimana tersebut di atas, kami menyimpulkan bahwa pada akun, yaitu menambahkan fitur sinkronisasi pengaturan di semua perangkat yang telah login akun Firefox. Dan pada add-ons dan ekstensi, menambah fitur Save As PDF, Print, dan End Blocker. Dan menyempurnakan platform add-ons agar mempermudah developer yang ingin mengembangkan di add-ons. Dan menyempurnakan dukungan untuk add-ons yang sudah tidak ada. Dan pada antarmukanya, menambahkan dialog first run yang memandu pengguna mempersonalisasikan Firefox mereka. Dan menyusun ulang tata letak agar mendukung penggunaan satu tangan. Dan terakhir yaitu meletakkan tombol Save to Collection di menu yang diletakkan di sudut panel tabs. Di sini sudah ada Affinity Mapping-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Fusu Fangat, NIM 11950115091. Di kesempatan kali ini saya akan melanjutkan presentasi kawan saya, yaitu IDET. Berdasarkan permasalahan yang telah kami kumpulkan, kami mengembangkan beberapa ide, itu yang pertama, membuat pilihan untuk pengaturan tata letak dari aplikasi tersebut untuk membuat para pengguna nyaman, menggunakan dengan pilihan masing-masing baik menggunakan kedua tangan maupun satu tangan, dan juga agar pengguna yang baru menggunakan aplikasi tersebut tidak bingung dengan tata letaknya. Dan yang kedua, menggunakan letak tombol Save to Collection pada tempat yang pas untuk dijangkau oleh pengguna. Ketiga, membuat sinkronisasi akun Firefox agar para pengguna mengakses akunnya dengan mudah tanpa memasukkan ulang username serta password secara manual. Dan yang keempat, menambahkan fitur Save PDF, print halaman,
AD blocker, serta unduhan agar membuat pekerjaan pengguna dan juga dapat melihat unduhan. Jika unduhan gagal atau terhenti di tengah proses karena jaringan pun tetap dapat bisa dilanjutkan tanpa mengulangi unduhan dari awal. Dan 5. Menambahkan fitur untuk mengelola tab untuk memudahkan perpindahan antara tab para pengguna. Selanjutnya, user analysis. Penggunaan aplikasi ini adalah siapapun, dari usia berapapun dan latar belakang apapun. Yang kami miliki keperluan melakukan tugas-tugas sebagai tersebut di bagian text analysis. Misalnya orang-orang seperti John dan Meila yang terdapat bagian user personal. Terus text analysis. Aplikasi ini digunakan untuk menyelesaikan tugas-tugas di antara meramal situs web, termasuk menampilkan dan memutar media, dan berinteraksi dengan elemen-elemen antarmuka interaktif. Yang kedua, menggunakan berkas-berkas dari internet ke penyimpanan lokal pengguna. Yang ketiga, mengolah tab-tab dan bookmark status. Yang keempat, menyinkron tab-tab antar perangkat. Yang kelima, mengolah riwayat browsing. Yang keenam, memperluas fungsional perambanan melalui pengelola add-ons. Yang ketujuh, melakukan pronalisasi antarmuka. Yang ke-8, mengelola informasi login. Yang ke-9, mencari langsung melalui address bar menggunakan mesin pencarian favorit setelah pengguna. Yang ke-10, menyinkronkan setelan untuk setiap perangkat. Nah, di sini ada user interface-nya, user journey, map atau user flow. Nah, di sini terlihat jelas, yaitu di sini pronalize your prefab. Nah, dalam aplikasi ini terdapatlah add-on store seperti gambar yang ada di layar. Selanjutnya, low fidelity. Nah, yaitu menambahkan akun, some text. Nah, di sini ada beberapa tabs, yaitu top set, collection, bookmarks, dan sebelahnya akun setting, yaitu untuk menyinkronkan akun tersebut di dalam prefab. Catatan red design. Nah, seperti ini. Yang pertama seperti user interface antar muka tampilan awal. Untuk permasalahannya, satu, penggunaan menginginkan pengaturan tata letak disesuaikan dengan keinginan. Di sini para pengguna bisa disesuaikan tata letaknya, yaitu standar atau default, strict. Kalau yang default seperti ini, dan yang untuk dirubah seperti ini. Solusi, saat pertama kali aplikasi dijalankan, pengguna disapa oleh dialog pronalisasi. Penggunaan bisa menyeting melalui satu demi satu slide atau menghubungkan akun prefab untuk menghindari pengulangan setting. Dan yang ke-15, untuk permasalahannya, satu, penggunaan terkadang perlu menggunakan aplikasi dengan satu tangan. Nah, terkadang banyak pengguna menggunakan satu tangan, yaitu untuk kalau contohnya seperti tabs itu besar karena dia tidak bisa menggunakan dengan satu tangan. Tabs itu dipergunakan untuk dua tangan. Nah, di sini jadi di dalam aplikasi ini bisa menggunakan satu tabs tangan, yaitu rute sebelah kiri atau rute sebelah kanan. Yang kedua, penggunaan merasa tombol save to collection tidak berada pada tempat yang semestinya. Solusi,
Daftar tabs terbuka, tombol-tombol navigasi, serta menu-menu lainnya yang berada di panel. Tabs diletakkan di tempat yang mudah dijangkau. Saat penggunaan satu tangan, tombol Save to Collection dipindahkan ke dalam medbal menu di sudut di bawah kiri. Nah, di sini contohnya. Nah, selanjutnya yang satu, penggunaan kesulitan memahami tata letak home saat ini. Mungkin saat ini banyak pengguna yang kebingungan dalam tata letak home pada aplikasi-aplikasi lain. Nah, di dalam Firefox ini untuk tata letaknya bisa disesuaikan dengan keinginan. Dan yang kedua, pengguna menginginkan bookmarks lebih mudah untuk diakses. Nah, disinilah collection inilah adalah untuk bookmarksnya. Nah, solusinya bagian-bagian home dibagikan dalam beberapa tabs yang diletakkan tetap di bagian atas. Setiap tabs hanya menampilkan sesuai judul tab tersebut. Dengan demikian, user tidak perlu melakukan scroll ke bawah kalau isi home menjadi terlalu ramai sehingga letak setiap bagian menjadi lebih mudah ditemukan. Nah, selanjutnya untuk permasalahan di tampilan ini, pengguna menginginkan pengaturan disinkronisasi dengan Firefox. Nah, di sini pada menu ini adalah tampilan akun. Pada tampilan akun ini terdapatlah sebuah sinkronisasi. Nah, sinkronisasi ini ya berfungsi untuk misalnya pencarian kita bisa tersimpan di akun. Solusi pada bagian akun setting. Cause wait to synchronize ditambahkan checkbox preference agar user dapat memilih untuk mensinkronisasi pengaturan untuk digunakan pada setiap perangkat yang terhubung. Nah, di sini adalah beberapa Edge One dan Installed Edge One. Nah, apa yang dimaksud dengan Edge One? Edge One adalah untuk menambahkan Edge One-nya kita mencari apa yang kita inginkan. Contohnya seperti Ghostery, Track Reader, YouTube Hack Definition. Nah, di sini Installed Edge One. Nah, apa yang dimaksud Installed Edge One? Nah, di sini adalah ada Edge One-nya yang sudah terinstall. Untuk permasalahannya, pengguna menginginkan fitur save PDF, print halaman, AD blocker, serta unduhan ditambahkan. Dua, penggunaan menginginkan fitur add-on yang setara dengan PC. Tiga, pengguna menginginkan fitur add-on yang sudah disimpan tadinya tidak dibuka agar dapat dibuka kembali. Solusi, bagian Edge One hanya menampilkan Edge One yang sudah terpasang. Nah, contohnya seperti tampilan browser saya di sini banyaklah Edge One-nya. Seperti VN, Track Reader, dan sebagainya. Solusi, Edge One hanya menampilkan Edge One yang sudah terpasang. Untuk menambahkan Edge One yang menyediakan fitur-fitur di atas, pengguna dapat mencari dan mengunduh melalui Edge One Store dan menekan tautan Get More. Nah, contohnya seperti ini. Masuk setting, lalu kita ke extension. Seperti inilah tampilan untuk Edge One. Karena sini jaringan agak lambat. Nah, sini sudah muncul. Di sini tinggal kita ketikkan saja apa yang kita cari. Contohnya PDF. Nah, di sini sudah muncul. Lalu kita ketik dan sini kita add to Chrome. Nah, add extension. Nah, di sini akan proses mendownload. Selanjutnya, ya ini seperti tampilan yang saya download tadi di sini. Nah, untuk permasalahan pengguna menginginkan fitur unduhan ditambahkan. Tombol medbal diberikan di atas menu di samping setiap unduhan agar nantinya fitur-fitur terkait manajemen unduh ditampilkan dalam bentuk menu set, tekan tombol. Baiklah, cukup
Sekian yang saya dapat sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ma'al Farhan, mahasiswa UIN Sultan Syarif Qasim Riau. Di video kali ini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu saya akan menjelaskan pada bagian prototype. Baik, di sini kami menggunakan Figma untuk menyajikan redesign kami dalam bentuk prototype interaktif yang dapat diakses di link di bawah ini. Langsung saja kita klik. Di sini kami menggunakan aplikasi yaitu Figma. Kita tunggu beberapa saat agar tampilan UI atau prototype yang kita desain itu muncul. Baik, untuk tampilan awal atau first run dari prototype kami yaitu seperti ini. Kemudian berikutnya di sini ada menu support, kemudian ada menu collection, ada menu bookmarks, kemudian ada menu add-ons, ada menu account setting, ada menu customize, ada menu language, ada menu delete browsing data on quit, ada menu top sites atau di sini merupakan menu address bar kami. Kemudian ada menu, maksud saya ada sites.go. Jika kita mengklik salah satu tabs, maka tampilan sites-nya seperti ini. Kemudian ini adalah menu top sites. Ini menu. Kemudian ada menu search engine. Kemudian ada menu login and password. Kemudian ada menu tabs. Kemudian ada beberapa menu seperti menu add-ons, download, dan lain-lain. Kemudian ada menu setting, ada menu sites permission, ada menu data collection, kemudian ada menu support atau tampilan awal ketika kita men-run sebuah Mozilla Firefox. Kemudian ada menu download, ada menu tabs, ada di dalam itu ada list, field, itu di bagian top view. Kemudian di bagian step ada manual, atau dan lain-lain. Kemudian ada menu accessibility, ada menu delete browsing data, ada menu private browsing, ada menu history, ada menu synchronize tabs. Itulah semua prototipe yang kami desain menggunakan Figma. Baik, cukup sekian presentasi dari saya. Selanjutnya mungkin akan dipresentasikan oleh teman saya. Sekian, terima kasih. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.